Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Bustami dari PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPA kelas tinggi mengenai adaptasi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi lingkungan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu adaptasi, jenis-jenis adaptasi, dan tujuan adaptasi? Apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Bisakah kalian menyebutkan beberapa jenis adaptasi? Ada 3 jenis adaptasi, yaitu adaptasi fisiologi, adaptasi morfologi, dan adaptasi tingkah laku. Untuk apa adaptasi? Tujuan adaptasi untuk melindungi diri dari musuh maupun pemangsa yang lainnya, untuk bisa mendapatkan makanan, dan untuk bisa bertahan hidup. Apa yang dimaksud dengan adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, adaptasi melalui proses fisiologi. Apa itu? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bisa bertahan hidup. Yang kedua, yaitu adaptasi melalui proses morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Kamu dapat dengan mudah mengamati adaptasi ini. Morfologi pada manusia. Misalnya, orang Eskimo yang hidup di kutub utara atau Arktik yang ingin mempunyai bentuk tubuh yang pendek dan kekar. Bentuk yang demikian mempunyai nisbah luas permukaan tubuh terhadap volume tubuhnya adalah kecil. Dengan nilai nisbah yang kecil itu, panas badan yang hilang dalam tubuh dapat dikurangi. Sebaliknya, orang suku Masai di daerah yang panas di Afrika mempunyai tubuh yang tinggi dan langsing, sehingga panas badan dapat dengan mudah dilepaskan dari dalam tubuh. Adapun contoh adaptasi morfologi
yaitu yang tertera pada gambar tersebut. Pada manusia, misalnya orang yang hidup di daerah yang tercemar dengan limbah domestik alam, tubuhnya berkembang kekebalan terhadap infeksi muntah berak. Mereka mandi dan berkumur dengan air tercemar dan bahkan meminum air tercemar tersebut. Tetapi mereka tidak menjadi sakit. Contoh lainnya, seseorang yang tinggal di dataran rendah, jika pindah ke dataran tinggi, maka terjadi perubahan pada pembentukan butir-butir darah yang lebih banyak. Hal ini disebabkan karena di dataran tinggi kekurangan oksigen, sedangkan sel darah merah berguna mengikat oksigen. Sehingga pembentukan sel darah merah harus lebih banyak supaya oksigen yang dibutuhkan tercukupi. Adaptasi fisiologi pada hewan. Yang pertama, herbivora. Mempunyai enzim khusus yaitu selus yang berguna untuk mencerna makanan yang berupa tumbuhan. Hewan teredo navalis, yaitu hewan sebangsa kerang pengebor, menghasilkan enzim tertentu yang menyebabkan kayu menjadi lapuk atau rusak, hidup di air laut. Dan yang ketiga, ikan yang hidup di air berkadar garam tinggi mengeluarkan urin yang lebih pekat daripada ikan yang hidup di air tawar. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. Tumbuhan darat xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah atau lingkungan yang kering atau kekurangan air. Misal, kaktus. Adaptasi morfologinya sebagai berikut. Yang pertama, akar panjang untuk menyerap air. Yang kedua, daunnya berbulu, bentuk kecil-kecil kadang berubah menjadi duri dan sisik. Ketiga, kulit luar daun tebal, mempunyai lapisan lilin yang tebal, mempunyai sedikit stomata untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir, batang menyimpan cadangan air. Adaptasi tingkah laku pada manusia. Orang belajar tentang bahaya dan dengan kelakuannya, ia berusaha menghindari bahaya tersebut. Adaptasi kelakuan terjadi di mana-mana, di kota, di desa, dan pada orang primitif yang ada di hutan. Mengadaptasikan dirinya terhadap persediaan makanan waktu musim panen padi. Mereka makan beras. Lambat laun semakin menyusutnya persediaan beras dalam musim peceklik. Mereka akan makan singkong. Contoh lainnya, masyarakat nelayan yang tinggal di tepi pantai akan membangun rumahnya dengan bentuk yang tahan terhadap tiupan angin dan ombak yang tinggi. Adaptasi tingkah laku pada hewan. Yang pertama yaitu bunglon. Dengan mudah merubah warna kulitnya untuk mengelabui musuh. 2. Paus secara berkala muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen dalam proses pernapasan. Ketiga, kuda laut melindungi telurnya dalam kantung khusus hewan jantan.
Yang keempat, ular berpura-pura mati untuk mencegah musuh. Adaptasi tingkah laku. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering beradaptasi dengan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Ibu guru, bagaimana cara organisme menyesuaikan diri untuk bertahan hidup? Organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya mampu untuk yang pertama memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Yang ketiga, mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Dan yang keempat, berproduksi merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share.